Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sekalian dengan saya tentang bagaimana kita harus terus berusaha untuk menjadi guru yang simpatik buat anak-anak kita, buat siswa-siswa Bapak Ibu di kelas dan di sekolah. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu pada bagian sebelumnya di channel ini pernah saya sampaikan tentang bagaimana kita memiliki ekspektasi positif terhadap anak-anak kita. Ternyata ekspektasi positif itu yang kemudian kita buat dalam pernyataan-pernyataan yang kita ungkapkan secara positif pada mereka, tentu akan berbuah sesuatu yang positif kepada mereka. Begitu juga sebaliknya, jika ekspektasi kita negatif, lalu kita ungkapkan dengan pernyataan-pernyataan negatif, tentunya juga akan berdampak kepada hal-hal yang negatif terhadap anak-anak itu. Anak-anak itu tentunya akan mempersepsikan dirinya yang negatif tentang diri mereka sendiri. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu itu saya memberi contoh tentang bagaimana sebuah pernyataan positif sebagai dampak kita memiliki ekspektasi positif tentang anak-anak itu. Oleh karena itu, jika kita berekspektasi positif, itu akan bisa melahirkan pikiran positif terhadap anak-anak itu. Begitu juga sebaliknya, jika kita berekspektasi negatif, maka itu akan berpengaruh terhadap pikiran-pikiran negatif mereka tentang diri mereka. Contoh yang saya maksud seperti kemarin adalah sebuah contoh yang keseharian Bapak Ibu lakukan. Keseharian kita sebenarnya yang sering kita ungkapkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan juga mungkin tidak jarang teman-teman guru melakukannya kepada anak-anak di dalam kelas. Seperti contoh yang lalu saya menyampaikan, oh kalian adalah orang-orang yang sangat menyenangkan. Oh ini sesuatu yang tidak susah buat kalian. Ini sesuatu yang biasa, pasti Anda bisa lewati. Oh kalian ini adalah orang-orang yang ditunggu oleh banyak orang di luar sana. Itu adalah salah satu contoh ekspektasi positif kita kepada anak-anak kita. Lalu ekspektasi negatif kita juga mungkin tidak jarang. Bahkan mungkin sesekali kita nyatakan dengan lantang di depan anak-anak itu. Woi, kalian ini sangat mengecewakan Pak Guru. Masa yang ini saja kalian tidak bisa kerjakan? Coba lihat itu. Itu bisa jadi mereka mempersepsikan dirinya tentang diri mereka tidak mampu. Waduh, saya memang betul seperti yang dikatakan oleh guru saya, bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kemampuan. Teman-teman sekalian, mungkin ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam ekspektasi positif ini. Ekspektasi positif ini adalah kita menaruh harapan tinggi kepada anak-anak itu. Kita yakin bahwa mereka sebenarnya bisa belajar untuk mencapai potensi mereka. Itu yang perlu kita tanamkan dulu pada diri kita, yaitu yang tadi, bahwa semua siswa kita bisa belajar dengan baik untuk mencapai potensi itu. Kita harus optimis tentang itu. Teman-teman guru sekalian, apa yang bisa terjadi jika kita berekspektasi positif, lalu kita nyatakan dalam pernyataan-pernyataan positif kita kepada mereka? Di antaranya adalah mereka akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai kesuksesan mereka. Dengan peluang itu kemudian mereka mengalokasikan waktu dan energi mereka lebih banyak untuk meraih kesuksesan itu. Sehingga dengan peluang itu, waktu yang mereka alokasikan, energi yang mereka kerahkan lebih banyak untuk meraih peluang itu akan menimbulkan tekad mereka untuk berjuang dan berhasil. Bahkan dengan ekspektasi positif yang kita nyatakan dalam kalimat-kalimat positif itu, mereka akan bisa membuat orang lain juga menjadi sukses seperti dirinya. Itu tentang ekspektasi positif kita kepada anak-anak. Bagaimana dengan ekspektasi negatif? Sebaliknya, ekspektasi negatif itu bisa berdampak kepada mereka. Mereka bisa jadi pesimis. Mereka akan menjadi tidak percaya diri.
lalu mereka berpikir tentang kegagalan. Bagaimana cara mereka berpikir tentang kegagalan? Mereka tentunya akan mencari alasan-alasan yang membenarkan tentang kegagalan itu. Sehingga mereka tidak akan mengalokasikan waktu dan energi mereka untuk meraih kesuksesan. Karena peluang itu akan semakin menyempit. Dan apa yang terjadi teman-teman? Mereka seolah-olah selalu akan menemukan sesuatu yang tidak pernah sesuai dengan harapan mereka. Itulah dampak dari ekspektasi negatif yang kita nyatakan dalam pernyataan-pernyataan negatif. Teman-teman sekalian, oleh karena itu, marilah kita terus mencoba untuk menyemangati, memotivasi anak-anak kita ini dengan kita berekspektasi positif yang melahirkan pikiran-pikiran positif tentang mereka. Kemudian anak-anak itu pun berpersepsi positif juga tentang diri mereka. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, mereka akan mengalokasikan waktu dan energi mereka untuk bertekad meraih kesuksesan itu. Jadi teman-teman sekalian, pikiran-pikiran positif itu tentunya juga akan melahirkan hasil-hasil yang lebih baik. Karena murid-murid kita sudah mempersepsikan dirinya tentang positif itu ke dalam dirinya, sehingga mereka bertekad untuk meraih kesuksesan. Oleh karena itu, lagi sekali teman-teman, berhentilah kita mencoba untuk berekspektasi negatif yang kita tuangkan dalam pernyataan-pernyataan negatif untuk mereka. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.